Salam Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Kembali bersama saya Coach Wira dan John. Kita lagi bahas topik kali ini adalah tentang Feng Shui. Bagaimana pengaruh tanggal lahir. Tadi udah dibahas 3 hal penting itu ya. Dari langit, kemudian manusia, dan yang ketiga adalah bumi. Nah ternyata baru kita tahu nih bahwa tanggal lahir ini memberikan sebuah informasi yang sangat penting, termasuk jam lahir ya. Betul. Nah teman-teman semua coba nih sambil nonton di video ini, catat tanggal lahir kalian, lalu tanya orang tua kalian jam berapa lahirnya. Nah ini untuk bisa mengetes apakah nanti kalian itu bisa melihat paling tidak apa sih yang harus kita hadapi gitu kan. Apa yang kita bisa lakukan lebih tepatnya untuk melakukan penyesuaian, apakah kita ini harus nabrak atau harus kita minggir sebentar atau menghindar. Itu ternyata teman-teman semua di Mantra Hati, John ini adalah ahlinya dalam bidang Feng Shui yang bisa memberikan kalian informasi. Nah jika tertarik nanti kalian bisa mungkin berkonsultasi sama beliaunya langsung, dan kabar baiknya kita akan buat sesi ini untuk sesi tanya jawab buat kalian semua. Kalau nanti ada pertanyaan silakan tulis di komen supaya kita bisa hadir lagi di sesi berikutnya dan semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan secara general dari kalian. Apa sih pemikiran kalian tentang sukses, karir, kemudian bisnis, jodoh, kesehatan dan seterusnya. Oke, kita lanjut sekarang sama John, mumpung beliau masih di sini. John, di sini kita lihat ada alat nih ya. Nah ini mungkin teman-teman Mantra Hati juga pernah lihat di acara-acara tertentu. Ini ada sebuah alat. Ini tepatnya apa nih John? Bisa dijelasin nggak ke teman-teman? Ini namanya luopan, Pak. Ya. Jadi luopan ini adalah terjemahannya lebih tepatnya dia kompas. Kompas ya. Nah, kompas itu fungsinya apa, Pak? Nah, kalau mungkin Anda pernah dengar atau baca buku atau di seminar, beli rumah itu harus hadap posisi tertentu gitu ya, Pak ya. Nah, lalu pernah nggak terpikir kenapa arah mata angin itu emang menentukan apa? Ya kan? Kenapa ada orang yang harus selatan, ada orang yang harus utara? Ngekeh banget lagi gitu ya kan? Nah, harus selatan nih, harus selatan nih. Harus selatan nggak dibeli. Betul. Gitu. Nah, itu kan di pembeli. Jadi orang-orang yang jualan rumah atau properti pasti udah sering berhadapan dengan itu. Ya kan? Oh, rumahnya harus hadap ke tertentu. Nah, di Bali pun aspek-aspek seperti ini banyak sekali ya diberlakukan, dan bukan inilah yang disebut tadi bukan sekedar klinik, ada asal percaya karena orang dulu begitu ya saya harus begitu ya kan. Nah, beda anak dengan ayah dengan anak pun bisa beda. Ayah mungkin cocoknya di selatan, nah anak mungkin cocoknya di utara. Nah, tapi kan tidak mungkin rumah itu harus dibelah dua ya, gitu betul. Kan? Nah, itulah fungsinya seimbangkan. Nah, kita membaca ini karena di balik arah itu dia ada mengandung unsur energi, Pak. Nah, jadi energi apa yang diperlukan sehingga memberikan solusinya adalah sebaiknya arah ini. Itu pun masih secara general. Nah, dalam prakteknya kita mengukur sampai derajatnya. Ini kalau 360 derajat kan berarti bumi 360 derajat, Pak. Nah, dari setiap arah dia menentukan. Nah, dalam praktek saya kadang-kadang kita mengunjungi audit rumah seseorang saja. Ini yang saya lakukan. Contoh terakhir saya di Australia, saya masuk ke rumahnya. Saya cuma lihat desain rumahnya semua, terus saya bacain. Dan dia terperanjat, kok kamu tahu cerita kehidupan saya, dia bilang gitu kan. Nah, sejak saya bilang kan gitu, kamu sering mengalami di rumah ini, kamu mengalami stres, depresi. Nah, ini istrimu meninggal kapan, dan kamu sejak itu kamu ini dan seterusnya. Dan dia kaget, kok kamu bisa tahu? Saya bercanda, saya bilang tembok kamu ngasih tahu. Oh, jadi rumah saya bisa bicara, ada isinya gitu ya. Nah, jadi saya bercanda, tidak. Ini hanya dari namanya landform. Nah, dari posisi bentuk tata letak ruang itu menentukan energinya. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat prakteknya, kenapa ruangan kantornya di adjust, disesuaikan ya. Energinya. Berarti berpengaruh banget ya. Berpengaruh. Bisa karakter pegawainya, bosnya itu bisa sangat berpengaruh ya. Nah, itu terbaca dari landformnya. Nah, itu juga seperti jodoh. Kenapa ada orang waktu kita kalau mau beli tanah atau beli rumah itu pasti kita seleksi dulu, ya Pak ya. Ada 2-3 pilihan. Lalu kenapa kita memilih si A, B atau C? Itu berhubungan sama energi kita. Itu
Ada yang rumah yang begitu ditinggalin bawa hoki, ya kan, langsung bisnisnya melejit. Nah itu tidak dapat dipungkiri, begitu tanggal lahirnya memang orang itu sedang memang mau naik. Dia memang rezekinya lagi. Tanggal lahir sama landformnya klop gitu ya, selaras. Ini kan Pak, tiga tadi itu ya. Dia petakan, ini udah peta. Nah justru disitulah feng shui yang original, yang klasik yang kita pergunakan. Kita tidak hanya sekedar klinik, taruh ini nanti rezekimu membaik, tidak. Arah mata angin, bagaimana posisi di rumah kita ini. Nah yang selama ini praktek itu terutama di restoran misalnya, itu paling cepat karena Bali itu restoran sama hotel. Nah, gimana nih, ada kasus nggak contoh-contoh? Itu begitu kita adjust, itu bisnisnya pasti tambah ramai gitu. Tambah ramai. Belanja. Ya. Kalau dia misalnya, nah ini land juga ada kapasitas, sama manusia juga ada kapasitas. Jadi tidak semua orang memiliki kapasitas untuk mengelola bidang itu. Jadi jangan juga kembali lagi, jangan menyalahkan tuh, oh dia enak ya rezekinya jadi orang kaya. Belum tentu, karena kalau kita didudukkan di posisi itu dengan bintang kita, belum tentu kita sanggup mengelola apa yang dia kerjakan. Jadi kita jadilah diri sendiri. Pelajari ini untuk mengenal diri kita sendiri dulu. Jangan pernah khawatir, rezeki itu Tuhan tuh nggak pernah nutup mata. Jadi dengan ini hanya saya mau mengatakan di sini bahwa jangan tersesat untuk saya belajar feng shui jadi orang kaya, nanti setelah feng shui saya jadi orang kaya, saya mau membantu orang dan sebagainya. Itu niat baik. Itu nggak perlu feng shui pun dapat dilakukan. Nah kalau feng shui ini dia akan memperlancar. Kalau kita menyajikan misalnya mau cepat kaya, makanan kita nggak punya taste atau nggak punya standar, Pak. Di feng shui pun percuma, Pak. Mungkin enak di 3 bulan pertama, 3 bulan berikutnya ngapainnya seperti ini. Nah jadi tadi manusianya harus berusaha melakukan upaya-upaya yang tepat, kan? Kita menyajikan bahan berkualitas, makanan yang kita bilang lah, ya kan. Dan kita juga lihat kan, yang namanya standar itu standar mungkin sehat, layak dikonsumsi. Kalau enak enggak relatif, Pak. Betul. Ada restoran yang kita lihat di Bali itu, Pak, ngantri luar biasa. Waktu kita makan biasa aja. Ada orang enggak, ini yang paling enak di dunia. Itu ada pengaruh feng shui nggak? Itu pasti, Pak. Pasti ya. Jadi rezeki orangnya. Nah itu jadi ketika tahun berganti, kenapa yang tiba-tiba baik, tiba-tiba bisnisnya menurun. Yang tahun lalu jelek naik, ya kan? Nah, jadi kita lihat siapa dan ini buktinya kan, tahun ini aja banyak bisnis yang, di Bali kita tahu banyak yang tidak berjalan, tapi tidak semua yang mengalami kendala kan, Pak. Betul. Ya kan? Ada beberapa rekan klien saya yang aman, bahkan lebih meroket juga bisa ya. Pemasukan tidak masalah bagi mereka. Nah ini membuktikan bahwa satu kejadian, satu ini tergantung unsurnya kembali ke diri Anda. Nah kalau Anda yang sedang mengalami stres, itu bukan sebuah hukuman, itu bukan ini. Disitulah kita perlu terbuka mata kita. Apa sumber akar masalah daripada ini semua? Di mana letak energinya yang bermasalah? Nah dari tanggal lahir kita dapat baca. Nah kita audit rumahnya, kita bantu dia sesuaikan 2 tadi ini. Manusia dan ini ya. Alamnya gitu ya. Alamnya. Paling tidak sih inilah membaik. Tapi ini juga ada jokes ya. Saya pernah ditanya, Pak, gimana itu? Pak, langit udah nggak baik, Pak. Terus orangnya, Pak, nggak percaya, Pak, yang begitu. Katanya ini klinik, Pak. Ya kan? Terus gitu nggak peduli sama alam, Pak. Lebih nggak lagi, Pak. Ini harus gimana, Pak? Ini ya tunggu kehidupan berikutnya, Pak. Itu jokesnya ya. Udah langit nggak mendukung, manusianya kagak percaya, nggak mau berusaha juga. Yang ketiga alamnya itu nggak mendukung juga, ya kan? Karena mungkin dia dibesarkan di lingkungan atau dari tanggal lahir pun dapat kelihatan. Kadang-kadang ada orang yang dia merasa seperti dunia ini hutang sama dia. Jadi semua orang yang harus berjalan buat dia, Pak. Jadi bukan dia perlu mengerjakan sesuatu. Dan kadang juga manusia lupa bahwa dia bekerja itu bukan untuk orang lain aja, untuk diri sendiri. Nah ini yang saya ingin bagikan dulu, bahwa jangan mengharapkan rezeki instan dan seterusnya. Ini semua energi. Betul. Yang diperlukan itu keseimbangan. Terus yang penting itu diri kita juga tumbuh. Itu bagi saya lebih esensial ya, Pak. Nah itu tujuan kita melakukan ini, memberikan keseimbangan dalam hidup kita. Nah itu juga akan membantu banyak, tidak hanya individu tapi keluarga. Nah caranya gimana, Pak? Cara make? Misalnya apakah kita ruang podcast di sini sudah pas nggak posisinya? Coba dibaca. Pastinya, Pak. Ini kan kalau kita udah praktek di sini nggak mungkin, Pak. Kalau dia, sekilas yang saya dapat tunjukkan adalah gimana caranya? Ini kan banyak sekali simbol-simbol aksara Mandarin. Nah ini juga ada pakwa. Jadi kita perlu sedikit technical. Coba di zoom ya, dideketin. Dilihat ya.
Oke. Nah, ini memang kalau kita perlu belajar, kita perlu dulu menguasai aksaranya. Ya, kita itu aksara apa itu, Pak? Mandarin. Mandarin ya. Oke. Jadi bahasa Mandarin. Berarti saya sudah praktis nggak bisa ya. Kenapa Pak? Kan harus Mandarin dulu. Tapi di mana ada niat, di situ ada jalan. Okay. Bahkan banyak sekali. Nah, di Jerman sudah mulai English atau Germany. Ya, kelas saya itu saya bawakan dalam bahasa ini untuk mereka. Tapi ini perlu bertahap, Pak, ya. Jadi mari kita selama ada niat, Pak, bahasa akan tidak menjadi kendala. Oke, manusia yang tengah ini ya, manusia yang harus terus berupaya berusaha. Kan? Nah, jadi jadi misalnya nih Pak John masuk satu rumah, diginiin alatnya gitu ya? Nah, kita akan lihat misalnya di mana tempat energinya masuk. Nah, misalnya ini juga praktek dalam konteks kesehatan. Kenapa orangnya sering sakit-sakit? Nah, kita audit kamar tidurnya. Kadang-kadang di situ bentrok. Nah, begitu kita audit hasilnya itu langsung itu kelihatan. Jadi itu yang paling cepat. Atau kenapa di kantornya bisnisnya tidak jalan? Nah, itu begitu kita kunjungin depan ini. Di Bali ini baru saya di bulan lalu itu ada satu. Itu dia posisi pintunya menghadap energinya kosong. Jadi lebih berat tidak punya energi daripada punya energi. Oh iya betul. Nah, ketika dia tidak punya energi, nah ini di mana letak logisnya? Energi itu tadi saya katakan tidak terlihat, tapi energi ada, itu bisa dirasakan. dapat dirasakan. Nah, manusia itu kita bergerak itu berdasarkan chi atau energi. Nah, jadi kalau dia tidak ada chi, kita tidak punya keinginan ke sana. Misalnya dalam satu kompleks pun, rumah kita lihat properti ya Pak, itu posisi utara sama barat aja Pak. Nah, kenapa ada di mall gitu? Ada yang rentetannya di daerah utaranya Pak, rame. Daerah selatannya sepi. Atau sebaliknya, karena seperti semut. Semut itu tidak punya mata, tapi mereka kalau berbaris lebih rapi dari manusia, Pak. Nah, karena dia mengikuti chi dari temannya. Oh, gitu. Nah, manusia juga begitu. Jadi kita itu tidak menyadari, kita jalan ke sana. Itu yang kita bilang daerah hoki, Pak. Atau orang sering semua dikasih kategori kepala naga. Nah, fungsinya ini membaca, Pak, di mana chi-nya. Ada nggak chi-nya? Nah, itu baru kita di situ kita tempatkan sesuaikan landform. Nah, kalau chi-nya ada, Pak, terus apa buktinya? Orang akan bilang. Nah, buktinya setelah kita lakukan feng shui perubahan itu dalam waktu paling lama 3 sampai 6 bulan. Itu nampak bisnisnya itu jadi. Nah, sekarang kalau kita deteksi energi di sini, John, mungkin ada yang penasaran tuh di rumah. Kalau dideteksi di tempat kita ini, energinya di mana nih arahnya? Nah, ini bisa nggak ditulis? Dari pertama kita jadi ada tai chi besar, tai chi kecil. Nah, kalau mau melihat gedung ini, gedung secara garis besar. Nah, posisi gedung ini saja seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dia ada pada posisi yang tepat, Pak. Oh, posisi yang tepat. Berarti podcastnya tepat. Podcastnya tepat, ya kan? Dan ini juga menghadap pas kalau saya duduk di sini, saya lihat keluar itu sebenarnya pintu luar kita di situ, Pak. Oke. Ya. Jadi, nah ini dia sejalan. Nah, tempat ini energinya vibran nggak, Pak? Ada energinya. Kalau tidak ada energi, Pak, ini juga semuanya akan beda. Selain mungkin aura ruangan, terus kemudian mungkin dari jumlah pengunjung dan sebagainya. Nah, itu yang membuat mungkin bisnis macet atau bisnisnya sedang terkendala dan seterusnya. Nah, karena ada master feng shui-nya, mungkin teman-teman sambil nonton podcast video ini coba deh lihat rasakan gimana nih vibes-nya, vibrasi dari ruangan podcast kami di sini gitu kan. Semoga sih semakin senang nontonnya karena kita akan buat seri-seri berikutnya. Dan terlepas dari itu semua, dari sekian pembicaraan yang bisa saya simpulkan sama John bahwa 3 aspek ini penting kita selalu ingat sebagai dasar ya untuk melangkah berikutnya. Langit, bumi, dan alam atau lingkungan di sini dalam hal ini feng shui-nya. Berarti yang berperan itu siapa? Yang di tengahnya. Jadi manusia, teman-teman harus banyak berusaha, bekerja, kemudian punya komitmen dan konsisten. Atau mungkin ada yang nanya gini, kita udah coba nih segala cara. Misalnya kita ngomong nih, teman-teman harus sabar ya. Udah sabar nih, udah habis batas sabarnya. Apa yang kurang sabar lagi, Pak? Ada juga yang begitu kan. Begitu kita bilang, ya coba kamu lebih tekun. Udah tekun nih, kita udah buka udah lakukan ini, tetap aja gagal kayak gitu. Dan serentetan dari pengalaman saya memberikan coaching hampir 12 tahun, jadi pertanyaan-pertanyaan ini pasti muncul gitu. Benar. Dan ternyata kalau saya bilang dari apa yang John sampaikan itu adalah bahwa
bagaimana kita bisa memahami diri kita sendiri. Nah, saya di sini mau kasih kalian 3M nih gitu loh. Tapi bukan duit, yo. Ya, 3M itu adalah pertama menerima. Menerima dulu segala sesuatu yang kalian atau teman-teman hadapi dalam hidup ini. Mau baik, mau buruk, mau sakit, bahagia, sedih, susah. 1M pertama adalah menerima. Oke. M kedua adalah menyadari bahwa segala sesuatu itu pasti ada manfaat yang terbaik bagi diri kita sebagai sebuah proses pembelajaran hidup. Karena tadi udah dibahas, tidak ada cara-cara instan. Ya, jadi jangan lagi pakai mitos-mitos untuk bisa sukses kaya itu harus cari misalnya hal-hal yang bersifat klinik gitu kan, atau jimat gitu. Tadi udah di sesi sebelumnya dibilang ada yang pasang susu. Salah nggak sih? Bukan salah, tapi saat itu mungkin itulah pilihan terbaik yang bisa Anda lakukan. Sampai akhirnya Anda menemukan masalah di susunya, baru Anda bisa belajar, improve lagi lebih baik. Dan yang ketiga tadi udah dibahas adalah dari sisi alamnya, jadi lingkungan. Disinilah perannya Master Feng Shui bisa memberikan arahan dan secara ilmiah, secara logik bisa juga dibuktikan, kan begitu ya. Nah, energi Qi ini penting. Nah, teman-teman, kalau kalian merasa kurang beruntung sekarang, hidupnya merasa tidak adil, Tuhan tuh kok nggak adil, berhenti deh komplain, berhenti blaming, berhenti menyalahkan. Ayo ikutin podcast ini. Gabung sama kami di member Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Kita akan sama-sama membantu memberikan kalian solusi. Nah, bagi yang tertarik lebih dalam nih untuk mengetahui tanggal lahir saya, ini nanti harus seperti apa saya tepat menggunakan dalam kehidupan ini, silakan nanti kontak sama John. Kita akan kasih informasinya dan akan berikan sesi tanya jawab lebih lanjut kepada teman-teman supaya menambah informasi dan pengetahuan. Ingat, podcast ini kita dalam frame atau bingkai Feng Shui, bukan yang lainnya. Oke, pertanyaan berikutnya John, kira-kira ini karakter seseorang terpengaruh nggak dari tanggal lahirnya dia? Misalnya ada yang suka marah, pendiam, ada orang yang baik gitu, dan seterusnya karakter-karakter. Seberapa persen mempengaruhi tanggal lahir seseorang? 100% Pak. 100%. Berarti kalau begitu ada nggak cara menyelaraskannya, John? Ya, disitulah justru itulah kita pelajari. Nah, lalu sekarang kalau misalnya saya ambil contoh. Saya itu mungkin seorang pencemas dari tanggal lahir saya. Oke. Atau saya penakut. Lalu orang kadang-kadang terjebak adalah ini salah orang tua, Pak. Salah guru saya nggak ngajarin saya menjadi percaya diri, Pak. Salah kakak saya nggak mendukung saya. Mulai blaming ya, nyalahin gitu ya. Kan? Jadi nggak akan selesai yang seperti ini. Nah, lalu terus wah enak dong kalau begitu. Apa sih, kenapa Tuhan tuh nggak adil? Terakhir kan Tuhan, Pak. Ya? Semua nggak disalahkan Tuhan dong, ya kan, yang salahkan karena saya dijagain pencemas, ya kan. Nah, yang tipe seperti ini dia tidak mengambil rootnya, akarnya. Nah, dalam prinsip Tai Chi itu, Pak, segala sesuatu itu ada dua biasnya. Dia ada biasnya, ya. Apa aja itu? Nah, jadi kalau kita memilih satu kelebihan, dia pasti ada kelemahan berikutnya. Hanya kadang-kadang yang kita tatap kelemahannya. Nah, lupa melihat, kita abaikan kekuatannya. Iya, kekuatannya. Nah, dia tuh kayak koin dengan bermata dua. Nah, orang terlalu sibuk mau menghilangkan sisi yang dia tidak suka. Ya kan? Nah, ketika koin itu misalnya kita hilangkan satu sisi, Pak, itu akan apa yang terjadi? Itu akan merusak nilai uangnya, Pak. Betul. Nah, akibatnya dalam kehidupan kejadian itu berulang lagi, Pak. Agar dia mendapatkan value. Betul. Nah, kenapa orang itu lahir dari karakternya pemarah? Disitulah dia perlu belajar sabar, ya kan? Nah, Tuhan itu lagi mau mengajarkan dia sabar. Nah, kalau enak aja, ya kan? Kenapa orang lain nggak begitu? Ya itulah jalan cerita. Kenapa milih tanggal lahir itu, Pak? Kalau gitu, tanya sama ibu kamu, kenapa lahir jam itu? Coba kamu ditahan 2 hari lagi, pasti beda kan, Pak? Nah, itu jadinya kan semua alasan, Pak. Mau cari alasan itu 1001, ya, Pak, ya. Berarti kita nggak ketemu solusi ya? Nggak ketemu solusi kan? Nah, sekarang udah jadi, ya tadi, Pak. Yang pertama, apapun, Pak. Seperti satu pesan iklan, tapi kita ubah sedikit ya, Pak. Apapun kondisinya, Pak, terima saja. Nah, berarti 3M tadi harus ya? Iya kan, 3M ini kan? Dia otomatis. Nah, itu prinsip dasar dulu. Nah, itu juga sejalan dengan prinsip Tai Chi. Jangan terlalu banyak nendang, ngelawan. Nah, ini yang membuat kita kehabisan tenaga juga, energi juga habis. Nah, makanya udah masalahnya nggak berubah, stres lagi. Nah, itu dia. Frustasi kan, karena ketemu masalah berulang-ulang. Nah, ini yang
yang kita perlu pelajari, nah kalau kita dalamin, kita pelajari selain teknik, kita perlu mendalamin bagaimana keseimbangan. Karena teknik ini saya selalu pesan kepada peserta atau ya orang bilang murid, saya bilang peserta aja kan gitu kan. Ya. Oh berarti buka kelas juga ya? Saya buka kelas. Sebenarnya ini perlu waktu ya untuk ini nggak bisa dalam 3 hari. 3 hari instan di dunia ini. Ya kan? Instan itu mungkin enak. Ya, mie instan itu rasanya enak, tapi tidak menyehatkan. Betul. Ya. Oke. Jadi, lanjut tadi. Nah, pada kontennya kita itu belajar itu sebetulnya nanti ke dalamnya bukan belajar teknik, tapi belajar membuat diri kita jauh lebih baik dari diri kita sebelumnya. Itu yang disebut keseimbangan. Makanya sertifikasinya lebih penting. Itu adalah hasil dalam kehidupan kita daripada selembar kertas untuk nakut-nakutin orang, Pak. Iya. Pengakuan itu pengakuan ya Pak. Jadi perlu ada pengakuan tentunya ya kan, karena kamu lulusan mana ya kan untuk nunjukin, tapi itu tidak membuat diri kita petanda bahwa kita capable, sudah bisa menerapkan 100% dalam kehidupan kita ya. Benar. Nah, ini yang akan membuat nanti membedakan tantangan kehidupan semua orang. Ini juga akan menentukan kapasitas. Nah, kalau di Bali kan karena ada karma baiknya Pak ya, karma baiknya. Kenapa dia juga bisa lahir dalam keluarga yang mungkin berada, keluarga yang mapan, keluarga yang dari keturunan yang sudah tinggi ya. Tapi yang membuat manusia buta itu kadang-kadang egonya. Dengan diberikan kelebihan seperti ini, dia merasa dirinya yang hebat. Padahal sebenarnya bukan. Ini cuma alat untuk menuju ke tujuan akhir. Sehingga dia melekat kepada status ini, melupakan tujuan utamanya Pak dalam kehidupan. Jadi tujuan utama dalam kehidupan itu seimbang dengan alam Pak. Seimbang dengan alam. Oke, itu sebabnya ada Trihita Karana di Bali ya, udah diajarin. Berarti John, tanggal lahir sama jam itu sangat mempengaruhi karakter orang gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga kita perlu menyesuaikan. Nah, saya sudah sebutin juga ada 3M tuh yang saya kasih. Pertama adalah menerima, yang kedua adalah menyadari, yang ketiga adalah menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi dengan solusi-solusi terbaik. Kalau sudah karakter berpengaruh, kemudian apalagi nih, bisnis berpengaruh ya dari tanggal lahir seseorang. Ada pengaruhnya nggak? Berapa persen nih? Ini juga besar karena kapasitas. Nah, apa yang disebut kapasitas? Jadi kalau saya ambil tipe kelas A, B, C. Nah, kembali manusia itu jangan dari kacamata sempit melihat ini. Oh si A, si Anu dikasih Tuhan sama kelas A, saya dikasih Tuhan kelas C. Tuhan tuh nggak adil. Itu yang saya bilang tadi. Nggak selesai kalau kayak gitu. Ya kan? Gitu ya nyalahin. Nah, karena kalau kita duduk di posisinya A, kita belum tentu juga, belum tentu kita mampu, karena kita memang nggak datang untuk itu Pak, ya kan? Ya kita sifat seekor ikan, jangan coba memanjat pohon, nggak mungkin. Ikan itu manjat pohon, nggak akan maju gitu kan? Jadilah atau tumbuh di mana Anda ditanam, bloom where you are planted. Jangan coba menjadi rumput tetangga sebelum hijau ya, jangan coba komparasi. Jadi diri Anda, di potensi Anda itu Anda kembangkan berdasarkan tanggal lahir Anda, yang namanya bahagia pasti masuk. Nah, sedangkan kita ingin menjadi orang lain, itu pasti bahagia jauh Pak. Yang udah belum apa-apa udah nggak bahagia karena pengen jadi yang lain kan gitu ya. Nah, ini prinsip-prinsip yang mungkin dari leluhur ya, ini bijaksana. Nah, jadi dia ada kapasitas, otomatis dia memiliki fasilitas lebih, tanggung jawabnya juga lebih. Nah, itu udah paket. Nah, jadi ada orang yang mungkin kalau di kapasitas C, digit bisnisnya Pak mungkin ratusan ribu, kelas B jutaan, kelas A miliaran. Sekali transaksi itu miliaran. Jadi ini disebut kapasitas dan ini benar Pak, itu dapat kita lihat. Nah, sebetulnya di dulu tuh mungkin menurut saya salah, tolong dikoreksi. Itu kategori mungkin kita sebut kasta. Di zaman dulu, jadi dikategorikan seperti itu, hanya ego manusia lagi. Oh, saya kasta A, saya yang paling tinggi, saya yang paling hebat. Nah, ini ego manusianya, ya kan? Nah, ya sebetulnya kapasitas yang paling besar enggak, itu Tuhan kasih karena dia ada tanggung jawabnya melalui permasalahan yang dihadapi. Di situ pembelajarannya. Nah, kembali nanti ke karakternya. Nah, itu hanya dengan siapa dia bertemu. Nah, itu akan menjadi beda. Ya.
Berarti kaitannya sangat luas kalau kita berbicara dari sisi tanggal lahir aja. Belum lagi kita bicara dari landform tadi ya. Landform itu juga sangat menentukan. Bisakah seperti ini kejadiannya, John? Jadi kita di rumah, mungkin ada orang yang merasa di rumah tuh sumpah gitu kan. Padahal rumahnya bagus gitu. Rumahnya bagus dari sisi visi ya, tampilan, desain. Itu bagus, keren. Tapi yang tinggal di dalamnya itu kok merasa nggak nyaman, nggak enak gitu. Apakah ada pengaruh nih misalnya? Kalau di Bali itu ada ilmu namanya Asta Kosala Kosali. Nah itu sampai sekarang masih diterapkan. Nah apakah dari sisi Feng Shui ini juga menemukan formulasi-formulasi yang seperti itu? Misalnya nih rumah posisi menghadap tadi udah kita bahas utara selatannya itu sangat berpengaruh. Lalu dari tanam-tanaman nih, pohon-pohonan misalnya, ada nggak ngaruhnya kalau misalnya di depan rumah kita itu ada pohon gede misalnya, tiang listrik dan seterusnya. Nah dari sisi itu gimana? Ini semua berpengaruh. Terus itu posisi kolam renang juga mempengaruhi. Berpengaruh ya? Ya kan jalan masuk, pintu masuk rumah itu semua mempengaruhi. Ya kan di depan rumah hadap mana, jadi jalan rayanya di mana, sebelah kita ada apa, itu semua mempengaruhi. Tapi kan kita juga bahas lagi ada eksternal, ada internal, Pak. Nah, sekarang eksternalnya dapat terjadi gini, eksternalnya bagus, belum tentu internalnya bagus. Oke. Ya kan? Atau internalnya bagus, eksternalnya belum tentu. Nah, karena itu lokasi misalnya. Nah, siapapun akan mencari lokasi yang paling prime area. Siapa yang nggak tahu kan gitu ya. Lokasi prime area kalau Jakarta segitiga emas lah, kalau di Bali mungkin ya daerah seputar Kuta, Seminyak, ya itu daerah-daerah yang banyak dikunjungi. Nah, tadi yang saya bilang itu energi. Jadi manusia mengikuti energi. Nah, sama juga demikian di rumah. Jadi kita pentingnya ini di setiap ruangan pun yang dipakai, siapa yang pakai itu kita namanya audit ruangannya. Audit ruangan dengan alat ini bisa. Dengan alat ini. Jadi kita perhatikan yang fungsinya adalah selaraskan. Kalau yang dilakukan mungkin zaman dulu ya bongkar semua bangunan itu tidak perlu. Itu kadang-kadang cuma ganti pintu. Nah, atau memang kembali landformnya itu bermasalah, artinya dari lokasi yang dipilih saja memang kapasitasnya kecil. Nah, terus kita sesuaikan tadi ABC ini. Jadi tadi ABC ada sedikit yang masih tertinggal. Nah, kita tidak mengatakan bahwa kalau gitu ini yang saya sangat sering ingin ingatkan karena sering sekali terjadi salah kaprah. Orang berpikir dia mencoba saya kapasitas C, ya kan? Saya harus maksa jadi kapasitas A. Itu agak susah. Kalau kita tidak punya jalan cerita yang seperti itu, nggak akan bisa. Nggak bisa ya kan? Nah, jadi jadilah yang terbaik dalam posisi kita yang tadi. Di C aja kalau Anda sukses, itu pun optimal gitu ya. Udah optimal. Nah, tumbuh optimal, jadi itu. Nggak mungkin Tuhan tuh nutup mata, ya kan? Tapi yang namanya ambisi, saya harus jadi orang pertama, ya kan? Nah, kalau kita bahas yang seperti ini, waktu lihat karakternya, kenapa dia mau jadi orang pertama? Karena dia kekurangan energi tertentu. Ya kan? Nah, ini yang lebih detail baru tadi kaitkan di Feng Shui ini semua disetel, ya. Setel itu bukan harus jadi yang terkuat, saya harus jadi nomor satu, enggak. Itu menjadi seimbang tadi. Berarti kalau relationship juga sama ya. Kalau tadi udah bicara dari sisi landform, kemudian tanggal lahir. Kalau dari relationship nih kan banyak ada orang yang sampai bercerai nih, gitu kan, bercerai. Ada rasa bahasa anak muda sekarang tuh insecure. Bahasa insecure itu gimana tuh dari pendekatan Feng Shui? Kan Anda pacarnya, suaminya atau istrinya tuh takut nih, nggak nyaman nih, akhirnya mungkin melakukan tindakan-tindakan yang terlalu berlebihan misalnya. Nah, menurut John tuh gimana tuh? Nah, ini memang dari 3 tahun terakhir ini itu sangat banyak sekali. Banyak sekali. Malah mayoritas itu urusannya relationship sekarang. Wow, relationship. Ya kan? Dari sekarang kita lihat juga tingginya tingkat perceraian. Dengan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, jadi ada contoh-contoh kasus yang orang sering berpikir adalah ketika menikah masalahnya selesai. Ya kan? Nanti pasangan saya akan membahagiakan saya. Ya kan? Itu mitos asumsinya mereka ya. Tapi itu cuma satu sisi tadi. Satu sisi. Ya kan? Orang ini bersedia. Nah, sering sekali malah pernikahan itu dijadikan tempat untuk menyenderkan atau ketergantungan. Apa yang tidak dapat dimiliki diharapkan pasangan penuhi. Nah, kalau
etos dasar menikahnya berdasarkan ini, dipastikan tingkat perceraian atau perpisahannya tinggi. Oke. Bahasa sederhananya, Anda berharap orang lain bisa mengerti diri Anda. Kayak betul, ya kan? Nah, karena dalam sesi konsultasi itu kalau udah ribut, bahasanya begini, dia nggak ngerti saya. Pasalnya ternyata dia lebih nggak ngerti saya. Gitu kan? Ya kan? Salahin egonya. Ya. Betul. Nah, tapi kalau kita belajar dari Patsu atau tanggal lahir ini, ini dia landasan berpikirnya. Ketika kita memahami pasangan kita, ini dia cara berpikir. Nah, di pasangan ini, jadi tidak ada jimat, Pak, nggak dikasih air minum, dikumur-kumur, dimantrain, enggak, Pak. Jadi cukup perbaiki cara kita berpikir. Nah, kalau enggak, Pak, itu dia tidak akan bertahan lama. Karena kita berharap kan begini, Pak, ya, kalau dulu kita banyak baca itu setelah dikasih minum ini, ceweknya jatuh cinta, Pak. Dan setelah itu menikah happily after. Enggak. Itu kisahnya kan kenapa penulisnya cerita atau ceritanya berhasil dan mereka selesai pada saat mereka menikah, Pak. Karena setelah itu, Pak, susah ditulis, Pak. Banyak peperangannya, perpecahannya, Pak. Itu tidak seperti Cinderella. Pentingnya kita memahami diri kita dan pasangan. Nah, ini juga diwakili bintang yang sama. Jadi contoh kasusnya, ada orang misalnya dia bagus-bagus, tiba-tiba pergantian tahun sakit. Sakit sampai tidak dapat bekerja, dipecat atau diberhentikan dari pekerjaan. Nah, tidak lama kemudian pasangan minta cerai. Satu kejadian 3 bintang, tiga bagian langsung ini bintangnya sedang terpengaruh. Nah, gitu. Di situ kalau yang seperti ini terbaca, biasanya kita lakukan adalah ada langkah penanganannya. Ada langkah penanganannya. Kalau sudah kena 3 ya kan? Nah, minimal yang dapat diselamatkan kita selamatkan. Jadi dia harus terjadi, tidak dapat dihindarin, tidak bisa bilang, saya mau sempurna. Jadi ini kayak hukum karma ini ya, John ya. Yang mutlak harus terjadi, tidak bisa dihindari. Iya, harus terjadi ini. Tadi kan ilmu nomor satunya nerima lagi, Pak. Yang pertama. Jadi dia udah nih. Nah, hanya jangan sampai fatal. Itu artinya kalau begitu kena benturannya, langsung nggak bisa berdiri kan. Nah, yang penting diri selamat dulu. Nah, momentumnya. Jadi kita bicara setelah belajar ini, momentum. Kapan kita bertindak? Kadang kita perlu kayak betul-betul diamkan diri kita dulu. Ya, kadang kita betul-betul perlu istirahat dulu. Nah, ini semua nanti hubungannya sama energi alam semesta bahwa kita sendiri yang menciptakan lingkungan ini. Orang bilang, enggak, luar, enggak. Kita yang menarik orang itu dalam diri kita. Dari diri sendiri. Jadi temukan akarnya, kita masuk keseimbangan itu, dan itu hasilnya kelihatan. Nah, itu akan berubah. Nah, jadi beberapa klien saya sudah mulai mengerti yang seperti ini. Di tahun-tahun tertentu, tahun-tahun yang terganggu itu tahun-tahun liburan mereka. Jadi di tahun-tahun seperti itulah mereka liburan. Ketika energinya sedang menopang mereka, fokus di bisnis, bangun, ya kan? Ketika waktunya itu sedang tidak mendukung, temani anak istri, ya kan? Nah, jalan-jalan dengan anak istri, ya liburan. Kurangi berbisnis karena dia paksa bisnis di tahun itu pasti gagal nanti. Bukan, kita bilang bukan pasti gagal lah ya, Pak ya. Kayak hasilnya nggak optimal. Ya hasilnya nggak optimal. Seperti ini, musim tanamnya tidak cocok. Kita paksa tanam, hasil buahnya tidak akan panennya tidak bagus, Pak. Harusnya manis jadi kecut kayak gitu. Betul, atau buahnya sedikit. Nah, itu kan efek kerjanya jadi sia-sia. Nah, seperti itu ngapain, Pak? Mungkin mendingan saya pakai waktunya untuk ngolah tanah. Jadi untuk next seasonnya ya lebih bagus ya. Bagus lagi. Jadi sisa waktunya ngapain? Temani anak saya bermain, ya kan? Itu salah satu bentuk kebahagiaan. Nah, kan? Karena kalau kita 3 aspek ini dia harus seimbang. Tidak ada aspek yang lebih penting. Salah satu yang menyebabkan tingkat perceraian tinggi adalah kurangnya waktu orang zaman sekarang memberi perhatian pada pasangan. Yang diberi itu cuma waktu, uang ya, materi. Ya, itu termasuk relationship itu tidak hanya dengan pasangan suami istri, dengan anak juga sama. Kadang bapak atau ibunya terlalu sibuk dengan mencari uang, tidak punya waktu untuk anak. Padahal kita cari uang itu sebetulnya untuk keluarga kita. Kita ingin keluarga kita tumbuh, kita ingin bahagia dengan mereka. Habis itu pulang udah capek, bertengkar lagi. Nah, ini juga banyak dalam konsultasi saya dengan mereka. Luar biasa. Terima kasih John sudah sharing. Dan tentu bagi teman-teman di Mantra Hati yang masih penasaran, kalian bisa tulis di komen sini. Nanti semua dari pertanyaan kalian bisa kami kumpulkan dan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya sama John untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian secara global, secara umum. Dan bagi teman-teman yang tertarik nanti untuk lebih spesifik mengetahui makna, kemudian arti, kemudian kekuatan, potensi dan seterusnya tentang tanggal lahir, nah nanti bisa berkonsultasi secara spesifik sama John. Tentu akan banyak hal yang John bisa sharingkan karena di sini kita sangat terbatas dalam waktu, tidak bisa memaparkan secara detail dan jelas. Terima kasih sudah bersama saya dan John. Salam mantra hati, manajemen transformasi harapan dan tindakan bersama saya Coach Wira. Jangan bilang-bilang.